Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Nabila Setiawati dengan nomor pokok mahasiswa 2213032058 dari kelas 1B. Di sini saya akan memberikan contoh tentang sosialisasi kewajiban menaati hukum dan pemerintahan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih tentang apa itu hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh lembaga penegak hukum, karena kehidupan manusia itu dibatasi oleh hukum. Sebagai warga negara harus selalu taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara kita, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Sebagai contohnya, di sini saya akan mengambil contoh, yaitu hukum tentang menaati peraturan berlalu lintas. Dalam berkendara, kita harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku, seperti menggunakan helm saat berkendara, membawa surat izin mengemudi, membawa KTP, membawa STNK, dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dengan begitu, kita tidak akan terkena sanksi ataupun denda. Kemudian tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Indonesia itu adalah negara agama yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara itu bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya. Sebagai contoh dalam keseharian, itu kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut beribadah dengan sesuai agama yang kita anut. Kemudian penerapan nilai Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa setiap warga negara itu diperlakukan secara adil dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa membedakan antara suku, ras, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sesuatu yang harus dijunjung tinggi untuk menghormati orang lain. Sebagai contohnya itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman hanya dari warna kulitnya ataupun dari mana suku dia berasal. Kemudian penerapan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, artinya bahwa setiap warga negara itu harus hidup berdampingan dalam keberagaman, harus bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai contohnya itu, kita harus berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian penerapan nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini mengandung makna sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, sistem di Indonesia itu mengutamakan musyawarah untuk mencapai nilai kesepakatan bersama. Sebagai contoh, kita harus menghargai pendapat orang lain pada saat musyawarah. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini berarti semua warga negara itu berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebab tujuan bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun dari segi politik. Nah, sebagai contohnya itu, kita harus saling menghargai antara hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.